ke-12, yaitu para pendahulu. Nah, saya ingin untuk kita boleh melihat lebih lanjut sehubungan dengan, oke, saya coba ulangi ya. Jadi kita sudah sampai kemarin hari Senin menyembah patung, dan hari ini kita akan kembali mempelajari menyembah patung. Jadi judulnya menyembah patung lagi. Kalau hari Senin ini adalah kisah yang terdapat di dalam Daniel pasal 3. Dan ada patung yang didirikan didasarkan pada Daniel pasal 2, di mana Nebukadnezar itu sendiri bermimpi. Hanya kepala yang emas, tetapi di pasal 3 dia membangun patung itu keseluruhannya dari atas sampai bawah, emas seluruhnya. Nah, karena pelajaran sekolah sahabat kita berbicara mengenai kiasan, gambaran, simbol, maka yang kita coba dapatkan dari pelajaran Daniel 2, Daniel 3 adalah bagaimana kehidupan para pendahulu ini dapat menjadi gambaran yang baik untuk keberadaan kita di akhir zaman ini. Dan ketika kita akan masuk pada pelajaran hari Selasa, maka berbicara tentang menyembah patung lagi, itu berbicara kuat untuk keberadaan kita di akhir zaman ini. Ya, kemarin memang ditanyakan mana mana ini yang bagaimana membedakan akhir zaman dan zaman akhir. Saya hanya sebagai, ya, kita sudah berada di penghujung dari sejarah dunia ini. Jadi mau dibilang akhir zaman, iya. Mau dibilang akhir zaman, iya. Kalau kalau zaman akhir berarti ada zaman-zaman terdahulu, dan kalau zaman akhir itu adalah zaman di paling terakhir. Kalau berbicara tentang akhir zaman, dalam satu periode zaman itu, maka di akhir dari zaman tersebut, itulah akhir zaman itu. Ya, saya boleh sebutkan demikian. Jadi, kena kedua-duanya. Kita berada di zaman akhir, dan bahkan kita sedang berada di akhir zaman tersebut. Nah, jadi seperti apakah pelajaran yang boleh kita dapatkan pada hari ini? Baik, ada beberapa pertanyaan, dan saya suka dan selalu menjadi metode untuk membahas pelajaran sekolah sahabat, itu selalu diawali dengan pertanyaan. Dan pertanyaan yang muncul yang pertama dalam teks kita, yaitu begini. Bacalah Wahyu 13 ayat 11 sampai 17. Jika saudara sudah membaca dan mungkin mengingat, itu adalah periode tentang munculnya binatang pertama dan binatang kedua, dan lebih fokus ke binatang kedua. Kemudian Wahyu 14 ayat 9, 11, 12 lebih merujuk kepada jika kita menyembah patung, binatang, menerima tanda, maka akan dapat murka Allah. Wahyu 16 ayat 2 menguatkan ide ini. Wahyu 19 ayat 20 bahwa ketika kita menerima tanda, ada yang akan kita terima. Kemudian berbicara tentang bagaimana kerajaan sorga itu tidak terdapat adalah orang-orang yang menyembah binatang. Pertanyaannya adalah, perbedaan apakah yang ada di sini dan membandingkan perintah Allah dengan perintah manusia? Jadi coba menonjolkan atau membuka pemikiran kita, mana perintah Allah, mana perintah manusia dalam konteks ayat-ayat ini.
Nah, saya coba hadirkan seperti ini. Perintah Allah di dalam Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Sedangkan untuk perintah manusia bukan dari Allah. Wahyu 13 ayat 12-14, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang pertama, yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Coba saudara amati bahwa baik perintah Allah dan perintah manusia sama-sama ada kandungan di sana. Apa itu? Itu adalah mengenai penyembahan. Namun walaupun ini sama, tapi disitulah letak perbedaannya. Perbedaan utama antara perintah Allah dan perintah manusia dalam kitab Wahyu adalah mengenai penyembahan. Memang aktivitasnya sama, menyembah. Tetapi perbedaannya, yang satu adalah menyembah kepada Allah, satu menyembah kepada setan, naga, kepada binatang yang pertama. Oke, mari saya perlihatkan apa yang menjadi perbedaan-perbedaannya. Baik, Wahyu menekankan bahwa penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar adalah kepada Allah Sang Pencipta. Sementara perintah manusia dalam bentuk tanda pada dahi dan tangan menuntun, memimpin manusia untuk penyembahan kepada binatang dan patungnya. Sudah bisa lihat perbedaannya? Kemudian selanjutnya, perintah Allah melibatkan atau terkandung di dalamnya atau menuntut ketaatan kepada Allah itu sendiri, dan mereka itu akan menerima meterainya. Ada tanda di dahi. Sedangkan perintah manusia melibatkan atau menghasilkan pemaksaan dan penolakan terhadap perintah Allah. Ini saudara lebih jelas ya. Inilah perbedaannya. Terakhir, ketaatan kepada perintah Allah adalah merupakan kunci keselamatan kekal. Jika kita menurut pada perintah Allah, maka konsekuensinya adalah keselamatan kekal. Sedangkan ketaatan pada penurutan manusia yang bertentangan dengan Allah akan membawa kepada kebinasaan kekal. Saudara bisa melihat untuk dua perbedaan ini. Namun saya ingin menambah untuk beberapa hal yang boleh saudara kaji. Jadi, jika kita kaji untuk dua perintah ini berdasarkan sumber dan otoritas, maka perintah Allah itu berasal langsung dari Allah. Dan itu adalah sumber otoritas tertinggi di alam semesta. Jadi kita harus menunjukkan ketaatan kita, penurutan kita, kepatuhan kita kepadanya sebagai bentuk penyembahan yang benar berdasarkan kasih serta iman kita padanya. Sedangkan perintah manusia, paling bawah saudara lihat, itu berakar pada otoritas palsu dan dari setan. Jadi kira-kira kita mau pilih yang mana? Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sifat dan tujuan. Perintah Allah bersifat ilahi, adil, bertujuan untuk memuliakan namanya dan membawa keselamatan kepada umat manusia.
Dan dengan kita menunjukkan ketaatan kita, penurutan kita, maka itu akan membawa berkat dan hidup yang kekal. Sedangkan perintah manusia, ya, dalam konteks ini memaksa, ya, menipu, bertujuan untuk mengendalikan dan menyesat umat manusia dari kebenaran. Tujuan akhirnya adalah penyembahan kepada kuasa yang jahat dan penolakan terhadap Allah. Dan jika kita melihat Wahyu 13 ayat 16-17 jelas menunjukkan bahwa perintah ini bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan kehidupan sosial, memaksa kesetiaan pada sistem yang bukan Allah atau anti-Kristus. Baik, saudara bisa lihat sifat dan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensinya. Perintah Allah, jika kita menurut, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan perintah manusia, ya, berdasarkan Wahyu pasal 14 ayat 9, 11, 12, Wahyu 19 ayat 20, 16 ayat 2, di sana kita melihat bahwa mereka yang menolak Allah atau lebih menurut kepada manusia, maka mereka akan meminum cawan murka Allah. Cawan anggur murka Allah yang mana itu adalah api dan belerang dan kemudian akan membinasakan mereka. Mereka yang menurut perintah Allah akan peroleh hidup yang kekal. Mereka yang menuruti perintah manusia akan mengalami kematian kekal. Baik, jadi itulah yang menjadi pertanyaan dan juga sekaligus jawaban untuk bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, diminta kita untuk membaca Roma 1 ayat 18 sampai 15. Dan ada pertanyaan yang akan dimunculkan. Coba hubungkan antara Roma 1 ayat 18 dan Wahyu 14 ayat 9-10 mengenai tadi kita sudah singgung tentang murka Allah. Pertanyaannya adalah, lalu dengan cara apakah masalah penyembahan patung hanyalah manifestasi lain dari prinsip yang sama tentang kepada siapa manusia pada akhirnya memberikan kesetiaan. Jadi, dengan hadirnya patung yang menuntut kita untuk menyembah, ini hanyalah sebuah cara lain yang akan menentukan kita atau menguji kita sebetulnya kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kesetiaan kita tunjukkan, apakah kepada Allah atau kepada yang lainnya. Saudara, jadi dengan hadirnya patung itu justru akan membuktikan keimanan kita, membuktikan akan kesetiaan kita. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita disebutkan seperti ini. Penyembahan tidak selalu berarti membungkuk dan mempersembahkan ukupan, meskipun itu bisa, ya. Kita menyembah apapun yang memegang kesetiaan tertinggi kita. Jika kita menjunjung tinggi atau mengakui Tuhan, maka Tuhanlah yang memegang kesetiaan tertinggi kita. Ketika kita memikirkan siapa Tuhan itu, Dia adalah pencipta kita, dan setelah apa yang Dia lakukan bagi kita dalam Yesus penebus kita juga, maka tentu saja Dia sendirilah yang harus disembah. Dia adalah Khalik, Dia pencipta, Dia juga adalah penebus, penyelamat kita. Mungkin hal lainnya dengan penyembahan berhala. Mungkin ini membantu menjelaskan kata-kata Yesus yang keras di sini. Siapa tidak bersama aku, ia melawan
aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Kata lain, saudara, jika kita ada di pihak Allah, maka kita akan menyembah Dia. Ya, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Tetapi jika kita tidak bersama dengan Dia, kata lain, kita sedang berada di pihak yang berlawanan. Kita ada di pihak musuh, ya, dan konsekuensinya akan kita dapatkan dengan sendirinya. Peristiwa-peristiwa akhir di akhir zaman hanya akan menjadi manifestasi dramatis dari kebenaran ini. Sudah disampaikan, tetapi ketika ini muncul, ini dihadapkan, maka di situ akan mempertegas, akan menguatkan kepada siapa kita sebetulnya akan menyembah. Walaupun mungkin ada ide bahwa ya gara-gara patung akhirnya saya menyembah. Mungkin saja terjadi karena dangkal, ya, keimanan kita dangkal. Tetapi walaupun ya seperti uh, di dalam Alkitab menyebutkan bahwa berbahagialah kamu jika kamu jatuh di dalam pencobaan. Kira-kira ada yang mau dicoba dan kemudian berbahagia? Oh, kalau bisa jangan ada kesusahan untuk menguji kita atau datang kepada kita. Tuhan kalau bisa mulus-mulus, ya, ya, that's all. Itu harapan. Tetapi saudara, ketika Alkitab katakan berbahagialah kita kalau kita jatuh dalam pencobaan, bukan jatuh untuk berdosa, ya. Jatuh artinya kita berada dalam menghadapi akan pencobaan ini, itu akan ada benefit yang akan terjadi. Termasuk adalah itu akan menguatkan kita, itu akan menguji kita, itu akan memurnikan kita. Jadi ketika ada paksaan nanti, saudara, untuk menyembah tanda patung, menerima tanda dan menyembah patung, saudara, itu bagus. Saya ingin untuk mentalitas kita hari ini adalah menganggapnya demikian. Karena jika, waduh, ini kita sudah harap-harap cemas, jadi ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ini kapan, ya? Jangan seperti itu, ya. Justru dengan adanya itu akan menunjukkan bahwa ini loh ke loyalitas saya, ini kesetiaan kita, inilah iman saya. Jadi itu adalah satu kesempatan bagaimana kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan inilah ayat-ayatnya. Roma pasal 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ada murka Allah yang akan diberikan. Dan kemudian Wahyu pasal 14 ayat 9-10, seperti apa? Ya, dia katakan, malaikat ketiga katakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu menerima tanda pada dahi dan atau pada tangannya, maka ia akan minum murka Allah yang disediakan tanpa campuran cawan dalam cawan murkanya. Seperti apa itu? Ia akan disiksa mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata. Saya bisa melihat bahwa memang nggak perlu takut, ya, kalau penganiayaan itu akan tiba. Saya merevisi buku Kemenangan Akhir. Saya pernah menitikkan air mata sementara mengedit buku ini. Saya melihat bahwa ada di satu paragraf ketika orang-orang
itu dipaksa untuk masuk ke lubang yang sudah digali dan mereka akan dieksekusi mati di sana. Dan ada juga yang dipasang tiang-tiang untuk digantung. Saudara, itu para suami. Bagaimana dengan para istri? Tentunya sedihnya luar biasa. Tapi mengapa saya menitikkan air mata? Fakta sejarah yang diungkapkan oleh pena inspirasi menyebutkan bahwa para istri ini disuruh berbaris untuk menyaksikan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Saudara, mereka menyanyi. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Kata lain, gantinya nyanyi kedukaan, ya. Tetapi mereka menyanyi memuji Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Dan saya melihat bahwa hal yang sama terjadi kepada Stefanus ketika dilontari dengan batu. Justru bukan kata-kata hujat yang dia sampaikan adalah doa untuk mereka. Sama dengan Yesus ketika disalib. Bukan kata-kata serapa, tapi justru kata-kata untuk pengampunan bagi mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, jika itu kemudian akan kita alami. Saudara, iman, ya saya suka dengan lagu itu ya. Iman orang saleh kekal. Walaupun api menyala, membakar kita, iman itu tidak pernah padam. Saudara, hati-hati dengan jika kita harus lebih takut. Kita takut untuk kehilangan iman, ketimbang takut kita akan dianiaya, disiksa, dibakar, dan kita mati. Ya, oke. Kemudian, saya ingin tunjukkan dengan apa yang terjadi. Jadi ada Daniel pasal 3, pelajaran kita hari kemarin. Ini adalah sebuah paralel. Bahwa Daniel pasal 3 itu sebagai pratinjau atau sebuah gambaran nanti untuk apa yang akan terjadi di dalam Wahyu pasal 13. Saudara lihat ada objek paksaan. Di Daniel 3 adalah patung emas. Di Wahyu pasal 13 ada patung binatang. Sifat siksaan itu adalah perintah kerajaan. Tetapi untuk nanti itu adalah perintah universal. Ancaman secara global, menyeluruh. Hukumannya apa? Waktu itu dapur api. Tetapi nantinya di Wahyu pasal 13, tidak ada yang bisa menjual dan membeli, boikot ekonomi, dan kemudian akan dibunuh atau kematian. Ujian kesetiaan di Daniel 3 adalah kepada raja, tetapi Wahyu 13 adalah kepada Allah kita. Dan bagaimana Allah melepaskan mereka? Daniel pasal 3 ada kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tadinya hanya 3, tetapi sudah bertambah 1. Dan raja bingung. Dan kemudian memanggil mereka keluar. Kemudian bagaimana dengan kita? Ada proteksi, saudara. Jangan takut. Mungkin ada yang akan disimpan untuk sementara waktu. Ada yang mungkin diberi karunia mati sahih. Bahkan mungkin sambil kita lari-lari ya dari kota tinggalkan desa, kemudian berikutnya desa ke pegunungan, kita akan semakin dikejar. Saya selalu ingat bahwa itu seperti pedang yang akan menghunus kita. Saya nggak tahu apa masih pakai pedang atau pakai tembak senjata. No need to worry, no worries ya. Nggak perlu khawatir, saudara. Nggak perlu khawatir karena ada proteksi Tuhan. Wahyu pasal 12 menyebutkan walaupun begitu getolnya naga itu menyerang
perempuan itu, tapi dia terpelihara. Datang semburan, ada air, bumi yang kemudian melindungi. Luar biasa, saudara, kita adalah biji mata Tuhan. Dan perlindungan itu akan terjadi. Dan kita harus pikirkan lebih adalah perlindungan Tuhan daripada bagaimana untuk kita akan hadapi hari itu. Dan saya ingin mau menampilkan lagi skema ini. Daniel pasal 3 dan Wahyu pasal 14 dan 13. Di awal, Nebukadnezar mendirikan patung. Kemudian di Wahyu, binatang kedua mendirikan patung. Kemudian memaksa semua orang untuk menyembah patung. Sama halnya, jadi saudara lihat ada kesamaan di sini ya. Memaksa semua orang untuk menyembah patung. Patung emas dan kemudian patung binatang. Ini juga ada ancaman. Siapapun yang tidak menyembah harus mati. Bahkan sudah disiapkan dapur api itu ya. Demikian juga untuk akhir zaman. Maka siapapun yang tidak menyembah harus mati. Tapi saudara, Tuhan mempunyai pribadi-pribadi, satu kelompok umat atau satu generasi yang tetap setia. Ingat perintah manusia, perintah Allah. Mereka 3 orang muda ini, Sadrak, Mesak, Abednego, menolak. Demikian juga umat Allah di akhir zaman, umat sisa juga menolak. Dan kemudian mereka, oleh karena hal itu, mereka akan bersaksi di hadapan raja dan di hadapan rakyat Babylon, ya Babel. Demikian juga Wahyu pasal 13, 14, mereka bersaksi di hadapan seluruh dunia. Dan kemudian mereka dilemparkan ke dapur api dan mereka akan dianiaya, kita akan dianiaya, diancam, dibunuh, ya. Tetapi ingat saudara bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Yesus datang untuk melepaskan mereka. Bagaimana dengan kita di akhir zaman? Sama, saudara ya. Yesus datang untuk melepaskan kita. Yesus menyelamatkan kita. Jadi, apapun yang terjadi, tetap yakin bahwa kita harus tetap setia dan yakin bahwa kelepasan itu akan diberikan. Nah, jika kita melihat akan hal ini, mungkin ini waktunya untuk kita boleh refleksikan pelajaran kita. Berulang kali Yesus mengatakan hal-hal seperti ini. Jangan takut, janganlah takut. Dan kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, mengapa engkau gelisah? Janganlah khawatir, ya. Penting untuk diingat bahwa fokus nubuatan adalah Kristus. Dan dengan demikian kita harus dapat menemukan nasihat yang sama di seluruh adegan yang digambarkan pada saat-saat terakhir di bumi ini. Kalau memang Alkitab fokusnya adalah, nubuatan fokusnya adalah Kristus, ketika kita mempelajari tentang bagaimana tanda binatang dan kemudian pemunculan untuk penyiksaan dan sebagainya, ingat fokus kita tetap pada Kristus. Ini adalah medan pertempuran, pertentangan besar antara baik dan yang jahat. Ada fungsi, peran dari pertentangan ini. Walaupun itu melibatkan kita ada di dalamnya. Tetapi saudara, ada kepentingan Tuhan di sana. Ya, namun Tuhan tidak akan membiarkan kita yang terlibat, kita yang dilibatkan di dalamnya, kemudian kita babak belur dan kemudian kita dikorbankan. Allah tidak demikian. Ya. Jadi janganlah gelisah hatimu.
Dia mengajar murid-muridnya, percayalah kepada Allah, kepada Bapa, percayalah juga kepada. Dengan kata lain, peristiwa-peristiwa akhir zaman akan sulit dan sukar bagi kita yang berusaha untuk tetap setia kepadanya, tetapi pada akhirnya kita harus melihat peristiwa-peristiwa ini dengan saudara, bukan dengan rasa takut. Dan untuk itu, mari kita cek ayat inti kita yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dia katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Semoga pelajaran hari ini dapat menolong kita untuk memahami bahwa nubuatan itu diberikan dan gambaran-gambaran yang sudah kita pelajari dari pengalaman Sadrak, Mesak, Abednego bukanlah maksud Tuhan untuk membuat kita ketakutan. Tapi justru kita akan melihat luar biasa Allah yang Maha Tahu dan Allah yang telah mengizinkan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, akan memproteksi kita, melindungi kita saat mana Dia izinkan semua hal ini boleh terjadi. Ingat, diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan keteraturan atau ketertiban. Baik, kita sudah bahas 3 bagian dan esok hari kita akan coba cari gambaran yang lain lagi. Para pendahulu bagian pertama adalah di era para pemuda Ibrani, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Dan besok kita akan melihat para pendahulu yang ada di gereja atau jemaat mula-mula. Baik, itu saja yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya.